Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Sebenarnya di benua yang kacau ini tidak banyak anggota klan Joye dan mereka bahkan yang terkecil di antara semua ras. Namun klan Joye adalah ras yang sangat kuat di dunia manapun. Sejak mereka lahir, klan Joye memiliki kekuatan makhluk bawaan. Ras ini adalah penguasa bahkan di dunia atas. Jadi seolah-olah surga itu adil. Justru karena anggota klan Joye secara individu kuat, baik dari segi kekuatan, bakat, atau bahkan penampilan fisik, mereka hampir dalam kondisi sempurna. Namun mereka memiliki kekurangan yang fatal, yaitu kemampuan reproduksinya yang sangat buruk dan sulit untuk menambah jumlah klan. Jika tidak, dengan kekuatan klan Joye, mereka pasti sudah lama menguasai benua yang kacau ini. Meskipun klan Joye adalah ras yang sangat sombong, tapi mereka tidak terlalu haus darah. Jadi ketika Loseng memimpin sekelompok manusia ke wilayah mereka hanya memberi peringatan terlebih dahulu dan meminta Loseng untuk mengevakuasi kelompok mereka. Namun karena kesombongannya, klan Joye jarang bertarung berdampingan dengan makhluk dari ras lain. Dan inilah sebabnya. Ketiga anggota klan Joye sangat terkejut saat melihat roh pedang Loseng. Biarkan saya melihatnya lebih jelas. Gadis dari klan Joye memegang busur tulang secara horizontal. Cahaya biru muda bersinar di matanya dan pupilnya hampir berubah menjadi warna yang sama dengan langit. Saat matanya terfokus pada Loseng, setelah roh pedang ada di tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Raja! Gadis dari klan Joye mengucapkan satu kata dan tiba-tiba berbalik dari puncak pohon. Sosok lincahnya tergantung ringan di dahan, lalu berlutut dengan satu kaki menghadap ke depan. Raja! Dua anggota suku Joye lainnya menunjukkan keraguan ketika mereka mendengar kata-kata gadis itu. Mereka menggunakan metode yang sama untuk memfokuskan pandangan mereka dan menatap roh pedang di samping Loseng. Namun wajah mereka tiba-tiba berubah. Seperti gadis itu, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Wajahnya penuh kesalehan. Setelah memberi hormat, ketiga anggota klan Joye berdiri perlahan. Salah satu dari mereka bertanya, Fei-er, mengapa raja muncul di sebelah anak manusia itu? Entahlah. Gadis klan Joye bernama Fei-er menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sebelumnya, raja tidak pernah datang. Jadi ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri manusia ini. Seharusnya kita tidak menghentikannya sekarang. Bocah itu bukan tandingan panglima perang klan iblis. Selamatkan dia dan saya akan memberitahu Tuan Mei, kata seorang anggota klan Joye lainnya. Yah, Fei-er hanya mengangguk, seolah menginjak hembusan angin. Dia melesat ke depan, seperti macan tutul yang tangkas, lalu terus menginjak dahan hutan lebat. Tubuh yang langsing melompat, dan di tangannya arah busur tulang telah diperbaiki, dan panah tulang di belakang punggung telah dipasang pada busur di beberapa titik. Menghadapi raja perang ras iblis, Loseng membiarkan roh pedang Joye maju sambil mundur. Segera pedang raksasa kaisar iblis darah menebas, mengayunkan bayangan hitam besar di udara, dan menyerang master perang iblis dengan cepat. Anggota klan Joye. Penguasa perang klan iblis mencibir dan tiba-tiba bertepuk tangan merah besarnya. Menjepit pedang raksasa hitam di tangannya, lalu memutarnya dengan keras, mencoba memaksa pedang itu ke arah roh pedang Joye. Tapi tarian pedang Joye sangat aneh. Ketika dia terlempar lagi, dia mengaitkan pukulannya dan tubuh fleksibelnya berputar menjadi busur yang luar biasa. Mengandalkan ketahanan tubuhnya, dia benar-benar mengambil kembali pedang raksasa di tangannya
dan mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia menebas Raja Perang Iblis ke arah lain. Tuar! Saat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa sempurna tarian pedang Yoye, ia tidak dapat menahan kekuatan penghancur absolut karena master perang iblis ini masih terlalu kuat. Ketika pedang kedua Yoye menghantamnya lagi, sosok Raja Perangkan Iblis bersinar dan dia meninju pedang raksasa itu lagi. Segera kekuatan pedang yang awalnya tajam mulai menjadi tidak menentu di bawah pengaruh kekuatan arogan ini. Melihat ada celah terbuka lebar dengan Yoye, dan dia tidak bisa lagi menahan serangan dari belakang oleh master perang iblis. Pikiran Lo Sheng tergerak untuk memanggil Yoye kembali. Sebagai roh pedangnya sendiri, dia juga akan rusak. Jika roh pedang rusak, maka akan membutuhkan waktu lama untuk pembentukannya lagi. Dan ini adalah sesuatu yang Lo Sheng tidak ingin dilihat Lo Sheng. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah ada panah tulang tajam terbang menuju prajurit iblis dengan siulan tajam dari kejauhan. Kemudian tanda misterius muncul di tubuh panah tulang dan ujung ekor panah tulang membuntuti seutas cahaya putih susu. Jadi kekuatan panah ini jauh melebihi panah yang ditembakkan ke Lo Sheng sebelumnya. Bagaimanapun, panah sebelumnya hanya untuk memperingatkan Lo Sheng. Dan panah ini untuk menyerang Raja Perang Ras Iblis. Menghadapi panah tulang, prajurit iblis itu mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di tangannya. Tuar! Segera terdengar suara ledakan keras karena anak panah dihancurkan berkeping-keping oleh prajurit iblis itu. Kemudian dia mendengar klan iblis berteriak dan mencibir. Sejak kapan klan Yoye yang sombong membentuk aliansi dengan manusia pengecut? Klan Yoye? Ternyata ada juga klan Yoye di benua yang kacau ini. Alis Lo Sheng tiba-tiba terbergerak-gerak. Saat melewati Gunung Pedang, Lo Sheng menemukan pedang aneh dan secara tidak sengaja. Kemudian memperoleh roh pedang Yoye. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui dari King Long bahwa klan Yoye adalah ras yang sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa klan Yoye ada di benua kekacauan ini. Sebenarnya adalah klan Yoye di dunia atas. Setelah master perang iblis selesai berbicara, sosok kedua klan Yoye perlahan muncul di hutan. Dan yang berjalan di depan adalah gadis klan Yoye bernama Vier. Dia perlahan berjalan keluar dari hutan. Langkah lincahnya seperti menyembunyikan ritme khusus, dan dia berkata dengan suara yang sangat ringan. Manusia ini sangat istimewa dan dapat dilindungi oleh klan Yoye kami. Kalian berdua jenderal perang dari klan Yoye, dan saya hanya ingin menyimpannya di sini. Apakah Anda sedang bermimpi? Panglima perang klan iblis mencibir. Klan Yoye dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang Lo Sheng, dan tidak ada alasan mengapa Raja Perang klan iblis tidak dapat melihatnya. Mendengar itu, alis Lo Sheng berkerut. Meskipun klan Yoye tidak menunjukkan banyak permusuhan terhadapnya, dia tentu saja tidak ingin jatuh ke tangan ras manapun. Apalagi orang-orang ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Tapi Lo Sheng tidak menyangka bahwa situasi di benua ini akan begitu rumit. Pada saat ini, ada lebih dari 20 sosok terbang ke langit di hutan tidak jauh, menembak langsung ke arah Lo Sheng. Orang ini adalah sesama manusia. Mereka tidak ada hubungannya dengan klan Yoye dan klan iblis kan? Suara yang hangat dan heroik segera terdengar, dan yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjanggut. Kemudian manusia lain mengeluarkan senjatanya dan mendekat dengan cepat. Ras manusia! Mata Lo Sheng berkedip dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Karena orang-orang ini berbeda dari yang dibawa oleh Lo Sheng. Mereka adalah pejuang sejati. Selama ada pejuang manusia, pasti ada kekuatan besar umat manusia di sini, yang tentunya merupakan kabar baik bagi Lo Sheng.
Namun, meski ada banyak manusia di depan mereka, kekuatan mereka tidak cukup. Menurut klasifikasi kekuatan benua yang kacau ini, mereka semua harus disebut pejuang, prajurit, jenderal perang, panglima perang. Sekarang manusia memiliki lebih dari 20 jenderal perang, sedangkan klan Yoye hanya memiliki 2 jenderal perang. Dan klan iblis yang hanya memiliki 1 panglima perang klan iblis, sehingga situasinya masih sangat merepotkan. Manusia yang penakut seperti tikus, bukankah selama ini Anda gemetar ketakutan? Apakah kamu akhirnya berani menunjukkan wajah Anda? Raja Perang Iblis sepertinya tidak memandang lebih dari 20 prajurit manusia ini sama sekali. Sebaliknya, dia tampak lebih tabu terhadap kedua prajurit klan Yoye. Bukankah kita sudah sampai di sini sekarang? Pemuda berambut perak di antara umat manusia berkata dengan tenang. Meski ada 3 ras di area ini, namun iblis adalah yang paling kejam. Meski klan Yoye tidak berniat memperluas wilayahnya, namun iblis tidak berani dengan mudah memprovokasi klan Yoye. Dan hanya manusia yang paling lemah, jadi mereka selalu tinggal di dalam benteng. Namun, kelompok manusia ini awalnya telah lama mempertimbangkan apakah mereka perlu membantu Loseng. Lagi pula ada resiko besar dalam melakukannya. Begitu iblis marah, keseimbangan rapuh ini kemungkinan besar akan rusak. Namun setelah melaporkan berita tersebut, mereka dengan cepat menerima masukan dari atas bahwa anak manusia tersebut harus diselamatkan. Jadi perjalanan umat manusia ini juga menghadirkan semua elit. Dengan lebih dari 20 orang yang datang, namun yang tidak mereka duga adalah klan iblis benar-benar muncul bersama seorang ahli perang. Jadi situasinya menjadi sangat merepotkan. Kalian ikuti mereka. Loseng yang terjebak di tengah tiba-tiba berkata kepada manusia biasa itu. Manusia biasa ini sama sekali tidak dapat memahami situasi di depan mereka, jadi mereka hanya akan mendengarkan kata-kata Loseng. Sejak Loseng memerintahkan demikian, ratusan orang mulai bergerak perlahan menuju sisi manusia. Bagaimanapun, mereka hanya akan menjadi beban bagi Loseng. Jika tidak ditunda selama beberapa hari, Loseng akan pergi ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, Raja Iblis hanya menatap Loseng. Baginya manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam hanyalah sapi dan domba dan tidak banyak nilainya. Jadi kuncinya adalah menjaga Loseng jatuh. Sekarang suasana agak mencekam. Untungnya manusia-manusia itu bergerak dengan tertib ke arah yang ditunjuk Loseng. Dalam pikiran mereka, selama mereka melakukan apa yang dikatakan Loseng, tidak akan ada masalah. Lagi pula orang terkuat yang hadir pastilah Raja Iblis. Tapi ada lebih dari 20 jenderal dari ras manusia dan 2 dari klan Yoye. Namun, meskipun klan Yoye sangat kuat secara individu, keduanya adalah pejuang, jadi seharusnya kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Jika mereka mengerumuninya, Raja Iblis mungkin tidak akan bisa mengalahkannya, jadi semua orang menunggu dukungan kuat dari belakang. Sekarang pikiran Loseng terus berubah, meskipun Loseng sekarang telah melihat pejuang manusia. Dilihat dari situasi saat ini, manusia di benua kekacauan ini tidak kuat, dan Loseng tidak mau menyerahkan nyawanya di tangan orang lain. Adapun klan Yoye, meskipun mereka tidak memiliki banyak permusuhan, dan terus mengatakan mereka ingin melindunginya, mereka adalah orang asing, dan Loseng juga tidak berpikir bahwa hanya karena dia memiliki roh pedang Yoye, ras ini akan memperlakukannya dengan baik. Adapun klan iblis, itu adalah jalan buntu. Selagi dia berpikir, 2 sosok besar muncul dari arah Raja Perang Iblis. Bahkan jika mereka berjauhan, semua orang bisa merasakan momentum yang sangat besar. Tapi ketika 2 Raja Perang ras Iblis muncul, gangguan di tubuh Loseng tiba-tiba meledak dan berubah menjadi garis tipis dan terbang menjauh. Lagi pula jiwa Loseng jauh lebih kuat daripada banyak makhluk yang hadir, dan reaksinya juga paling cepat. Hanya setelah dia menembak,
banyak makhluk bereaksi. Pada saat yang sama, setelah Raja Perang Ras Iblis merasakan aura rekannya, sebuah senyuman ganas muncul di wajahnya. Tapi sebelum dia dapat berbicara, Loseng telah melarikan diri yang membuat ekspresinya tenggelam. Segera sosoknya bergoyang dan dia mengikuti di belakang Loseng. Penghakiman Loseng bukannya tidak menyenangkan, meskipun ada sebanyak 20 prajurit manusia. Mereka tidak bisa menjadi lawan dari iblis-iblis itu. Sedangkan untuk klan Yoye hanya ada 2 orang. Jadi Loseng bodoh jika tidak lari saat ini. Saat melarikan diri, keunggulan Loseng dalam budidaya hukum dan fisik terungkap. Pada saat ini, gangguan di tubuh Loseng tiba-tiba meledak dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi garis tipis melintasi langit. Dan dia berlari 10 mil jauhnya. Dalam satu tarikan nafas, selain gangguan, Yuan sejati di tubuh Loseng juga distimulasi pada saat yang sama, sehingga dapat meningkatkan kecepatannya lagi. Dan inilah manfaat dari berlatih 2 kultivasi. Gangguan cocok untuk ledakan jarak pendek. Terlebih lagi, gangguan Loseng juga mengandung bakat singa mengejar awan yang lebih cepat. Sedangkan esensi sejati cocok untuk penerbangan jarak jauh, sehingga Loseng bisa terbang dan selalu mempertahankan kecepatan tinggi. Selain itu, Loseng juga menstimulasi energi kristaponik di tubuhnya. Pada tahap ini, peningkatan kecepatan Loseng kristaponik sudah minimal, tetapi saat ini, untuk melarikan diri demi hidupnya, Loseng tidak berani ceroboh. Bagaimanapun Raja Perang setara dengan orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Di makam abadi Tianmo, Loseng memiliki pengalaman mengalahkan orang kuat di alam kesengsaraan Void. Kekuatan pangeran kerajaan dewa tidak boleh diremehkan. Bahkan jika dia berada di tahap awal alam kesengsaraan Void, kekuatan aslinya diperkirakan mampu mengalahkan orang kuat di tahap tengah alam kesengsaraan Void. Bahkan dapat bersaing dengan orang kuat di tahap akhir alam kesengsaraan Void. Namun, alasan terbesar mengapa Loseng mampu membunuh pangeran kerajaan dewa adalah karena makam abadi Tianmo menekan budidaya pangeran kerajaan dewa, sehingga kekuatan pangeran kerajaan dewa sebenarnya hanya setara dengan tahap awal dari alam pil ilahi. Dengan kekuatan Loseng saat ini, dia masih belum mampu melawan Raja Perang Klan Iblis. Belum lagi ada 3 Raja Perang Klan Iblis yang mengejarnya di belakangnya. Setelah ditangkap oleh 3 Raja Perang Ras Iblis, Loseng bisa dikatakan berada dalam situasi putus asa. Saat ini, Loseng dapat berlari sejauh yang dia bisa. Setelah Raja Perang Klan Iblis pertama mengetahui bahwa Loseng telah melarikan diri, dia segera mengejarnya dengan kecepatan ledakan gangguan, sehingga dia tidak jauh lebih lambat dari Loseng. Di saat yang sama, 2 prajurit iblis yang datang membantu juga mengejarnya. Adapun kelompok prajurit manusia, ekspresi mereka sangat rumit. Meskipun berita di atas meminta mereka untuk menyelamatkan Loseng, mereka tidak dapat melawan Raja Perang Iblis, apalagi ada 3 lagi. Jika ketiga prajurit iblis ini berbalik pada saat yang sama dan memburu mereka, tidak satu pun dari 20 prajurit manusia yang hadir akan selamat. Saat ini mereka sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat pemandangan. Tapi meskipun umat manusia tidak bergerak, namun orang-orang dari klan Yoye sudah mulai bergerak. VR berbalik dan berlari, berkeliaran di hutan lebat, dan kemudian memegang busur tulang besar di belakangnya. Beritahu Nyonya Mei dan minta dia melacak saya. VR melompat dan berbisik pelan. Kemudian dia berteriak, "Ikuti angin!" Jelas VR ini mahir dalam rahasia hukum angin, sehingga hembusan angin yang lewat mengembun menjadi garis sayap hijau muda di belakangnya. Dia terbang ke dalam langit dan mengikuti master perang iblis untuk mengejarnya. Saat ini esensi sejati dalam tubuh Loseng terus berputar dan berlari ke arah depan. Meskipun Loseng meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, kecepatan antara Raja Iblis di belakangnya semakin dekat.
Seorang pejuang ingin melarikan diri di hadapan saya. Itu hanya mimpi, kata Raja Perang Ras Iblis. Kemudian gangguan di tubuhnya tiba-tiba meledak dan kecepatannya meningkat 30%. Sehingga dalam sekejap jarak antara dia dan Loseng terus semakin dekat. Merasakan angin bersiul bertiup di telinga Loseng, alisnya semakin berkerut. Saat ini Loseng sudah berlari sejauh ratusan mil, tetapi jarak antara Raja Perang Iblis di belakangnya bukannya semakin jauh, tetapi terus semakin dekat. 1000 kaki, 500 kaki, 200 kaki, 50 kaki, 10 kaki. Ketika jarak antara keduanya menyempit ke titik tertentu, Raja Perang Iblis tertawa ganas dan hendak menyerang Loseng. Gangguan meledak. Melihat jarak antara Loseng dan dia semakin dekat, Loseng sekali lagi meledakkan gangguan di tubuhnya. Sekali lagi memperlebar jarak antara keduanya. Ketika gangguan dan esensi sejati meledak pada saat yang sama, kecepatan Loseng sebenarnya tidak kalah dengan Raja Ras Iblis. Hanya saja gangguan tidak bisa digunakan terus-menerus, dan setelah dikonsumsi hanya bisa menunggu tubuh fisik menghasilkan gangguan secara perlahan. Sehingga Loseng tidak berani menggunakannya terus-menerus. Tentu saja bukan hanya Loseng yang menghadapi masalah ini. 3 Raja Perang Ras Iblis di belakangnya juga menghadapi masalah ini. Mereka juga mempraktekkan sistem gangguan dan fokus pada pemurnian tubuh. Sehingga mereka memiliki keunggulan dalam tahap sprint jarak pendek. Namun begitu Anda menghadapi penerbangan jarak jauh, itu tidaklah cukup. Jika Anda menggunakan energi sejati untuk terbang, Loseng dapat mempertahankan kecepatan tinggi dalam jarak puluhan ribu mil. Namun prajurit iblis itu hanya dapat menjaga jarak 1000 hingga 2000 mil. Sekarang tergantung pada apakah Loseng dapat dukung dari prajurit iblis ini hingga batasnya. Jadi setiap kali Raja Perang Iblis mendekati Loseng, Loseng akan menstimulasi gangguan di tubuhnya. Tiba-tiba mempercepat dan berlari untuk jarak tertentu. Dan pada saat yang sama, menjaga jarak dari mereka. Ketika gangguan habis, Loseng akan menggunakan esensi sejati lagi dan teruslah terbang. Dengan cara ini diulang beberapa kali, Loseng telah berlari ribuan mil dalam proses pengejaran. Selama proses ini, esensi sejati dalam tubuh Loseng juga dikonsumsi dengan cepat. Jadi saat melihat esensi sejati dalam tubuhnya telah habis, dia mengeluarkan batu esensi sejati kelas atas dan menghancurkannya dengan ledakan. Kemudian esensi murni di dalamnya, semua energi sejati diserap oleh Loseng. Jelas esensi sejati dapat diisi ulang melalui batu yuan sejati kelas atas. Namun Gang Yuan tidak dapat diisi ulang. Dan inilah kelemahan pemurnian tubuh. Karena sistem energi sejati bergantung pada energi sejati yang diubah dari vitalitas langit dan bumi untuk meningkatkan keterampilan. Tetapi sistem Gang Yuan sepenuhnya bergantung pada ledakan Gang Yuan sendiri, yang hanya dapat dihasilkan secara perlahan oleh tubuh fisik dan tidak dapat diisi ulang oleh objek luar. Namun semakin tinggi level budidaya, semakin cepat kecepatan pengisiannya. Jadi masalah yang dihadapi Loseng sekarang adalah Gang Yuannya akan segera habis. Bagaimanapun, ledakan Gang Yuan dapat meningkatkan kecepatannya. Tetapi Gang Yuan biasa tidak meningkatkan kecepatan Loseng sebanyak itu. Hanya Gang Yuan di dalam tubuh setelah beredar melalui platform Bai Hui yang dapat mewarisi bakat singa pengejar awan. Semburan kecepatan yang luar biasa bisa ditingkatkan. Melihat bahwa Gang Yuan secara bertahap semakin menipis, kecepatan Loseng semakin lambat, tetapi kecepatan Master Perang Iblis di belakangnya tidak melambat sama sekali. Saat ini Raja Perang Klan Iblis di belakangnya hanya berjarak 7 atau 8 kaki dari Loseng. Iya, seorang pejuang dapat melarikan diri ribuan mil dengan kecepatan seperti itu. Sebagai manusia, saya sangat terkejut. Saya akan menangkap Anda dan mengirim Anda ke tanah suci klan iblis
untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam diri Anda. Mungkin akan ada rahasia yang luar biasa. Raja perang ras iblis mencibir. Hentikan sekarang. Segera Raja perang ras iblis mengayunkan tinjunya lagi dan melancarkan serangan terhadap Loseng. Namun pada saat ini kekuatan jiwa dalam pikiran Loseng meninggalkan tubuh lagi dan terbang menuju Raja perang iblis di belakangnya, berubah menjadi duri tajam dan mengebor ke arah kepalanya. Dalam menghadapi prajurit biasa, jiwa Loseng dapat langsung melenyapkan mereka. Tetapi menghadapi panglima perang iblis, Loseng tidak begitu yakin. Namun dia tidak dapat mencegah dirinya sendiri dan masih menakuti Raja perang ras iblis. Dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Sekarang kepala besar itu sedikit miring untuk menghindari serangan jiwa Loseng. Jiwa dari alam jiwa pertempuran. Wajah panglima perang iblis menjadi jelek sekaligus terkejut. Anak manusia ini benar-benar aneh. Karena baik itu wilayah tengah atau benua kekacauan, mengembangkan jiwa adalah yang paling sulit. Meskipun panglima perang klan iblis ini sangat kuat dan ada jiwa budidaya rahasia di antara klan iblis, jiwanya masih belum memasuki alam jiwa pertempuran. Dengan bantuan harta rahasia seperti perlindungan jiwa, Raja perang iblis tidak berpikir bahwa Loseng dapat melenyapkan jiwanya, tetapi sangat mudah untuk merusak jiwanya. Jadi pada saat ini juga sangat tabu tentang serangan jiwa Loseng. Karena itu, namun meskipun jarak antara Loseng dan Raja perang iblis sekali lagi melebar, tapi yang lebih merepotkan adalah dua raja ras iblis lainnya juga mengikutinya. Melihat itu, Loseng menggertakkan gigi dan sekali lagi mengaktifkan Gang Yuan yang perlahan mengering, dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi garis tipis dan melesat ke depan. Kali ini Loseng menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun wilayah tengah juga penuh dengan bahaya, di bawah perlindungan Yundian, dia selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan lawan-lawan itu jauh lebih tinggi dari Loseng. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Loseng sebenarnya tidak sebaik mereka. Namun situasi yang dihadapi saat ini berbeda. Menurut tingkat kultivasi di benua kekacauan, Loseng adalah prajurit tingkat ke-7. Di atas prajurit ada jenderal prajurit, dan di atas jenderal prajurit ada ahli perang. Dan ada 2 tingkat lebih tinggi dari Loseng. Terlebih lagi ada 3 raja perang ras iblis di belakangnya. Jika dia adalah seorang pejuang biasa, dia akan terbunuh seketika. Tetapi Loseng melarikan diri lebih dari 1000 mil dengan ledakan dari esensi sejati dan Gang Yuan yang sebenarnya. Jika terus seperti ini, maka ini bukanlah jawabannya. Bagaimanapun 3 raja perang ras iblis bergegas maju, tetapi Loseng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa yang harus saya lakukan? Dalam keputusasaan, Loseng bertanya pada King Long dalam benaknya. Jika itu tidak berhasil, saya bisa menggunakan dampak jiwa saya untuk membunuh mereka, kata King Long ringan. Tapi saya khawatir jiwa saya akan tertidur lelap lagi. Setelah King Long menelan roh jahat dari binatang burung hantu, jiwa miliknya pulih. Namun sebagian jiwa roh jahat burung hantu digunakan untuk membangkitkan naga merah. Kemudian sebagian digunakan untuk membuat benih kehidupan bagi Loseng, dan sebagian lagi ditelan oleh naga hijau. Meskipun jiwa roh jahat binatang burung hantu sangat kuat, itu masih belum cukup untuk naga asli. Oleh karena itu, King Long hanya dapat meluncurkan 1 serangan jiwa pada tahap ini. Dan yang disebut tidur ada sekali lagi berubah menjadi patung tak bernyawa di atas tungku misterius. Tidak. Saat King Long mengatakan rencana ini, rencana itu ditolak oleh Loseng karena kemampuan Loseng untuk melangkah sejauh ini sangat berkaitan dengan bimbingan King Long. Apalagi King Long mengajarinya pola ilahi. Loseng mengandalkan bimbingan King Long dalam banyak hal penting.
Jadi Loseng tidak bisa membiarkannya tertidur lelap. Pada tahap ini, sepertinya tidak ada cara yang baik untuk menghadapi iblis-iblis itu. King Long menggelengkan kepalanya ringan. Baik tinju ilahi surgawi maupun roda kehidupan dan kematian Wansa tidak cukup untuk melawan prajurit kuat di tingkat panglima perang. Dan satu-satunya yang dapat menjadi ancaman bagi mereka adalah pisau terbang patah dan jiwa Loseng. Tapi masalahnya adalah tidak satupun dari dua serangan ini yang benar-benar dapat membunuh Raja Perang Iblis. Api hitam. Dengan api hitam di tungku misterius, mungkin satu-satunya harapan Loseng. Kekuatan api itu sepertinya mampu membakar segalanya di dunia. Mungkin itu bisa menjadi langkah mematikan terakhir Loseng. Tapi Loseng tidak bisa mengandalkan api hitam dengan bebas. Bagaimanapun, api hitam itu sendiri memiliki spiritualitas sendiri, dan Loseng hanya bisa memanggilnya, tapi tidak bisa memerintahkan api hitam untuk menyerang lawan. Jadi tampaknya tidak mungkin untuk menggantungkan takdirnya pada api hitam, dan pilihan ini tidak terlalu bijaksana. Tepat ketika Loseng bingung, sebuah pesan tiba-tiba terdengar di telinganya. Di depan Anda, di sebelah kiri, 40 mil jauhnya, ada 3 susunan teleportasi, dan Anda bisa memasuki susunan teleportasi yang tengah, dan itu dapat membantu Anda melarikan diri. Mendengar suara yang sangat halus itu, Loseng juga mengenalinya, karena suara inilah yang memperingatkan dia untuk tidak bergerak maju, yang merupakan orang dari klan Yoye. Meskipun Loseng juga tidak mempercayai orang-orang dari klan Yoye, tapi suaranya tidak menyinggung. Jadi kuncinya adalah, meskipun jatuh ke tangan klan Yoye, itu harus lebih baik daripada tangan klan iblis. Bagaimanapun tidak banyak waktu bagi Loseng untuk memikirkannya. Dia mengubah arah hampir tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, mata Loseng terbuka lebar, mengamati tanah di depannya, dan ini adalah daerah pegunungan. Dengan hutan di mana-mana dan berbagai tanaman tumbuh subur di antaranya. Setelah beberapa nafas, Loseng menyipitkan matanya sedikit dan melihat sebuah gunung aneh muncul tidak jauh di depannya. Karena gunung itu sepertinya telah dipotong oleh seseorang dengan pedang. Bagian atas gunung itu terletak berdampingan dan gunung yang lebih rendah berdiri menyamping. Separuh puncak gunung terpotong menjadi tanah datar dan gundul, dan pada tanah datar tersebut terdapat beberapa garis melingkar. Mata Loseng memadat dan cahaya hijau menyala di atas pupilnya. Setelah mencuci matanya dengan getah pohon suci, mata Loseng yang jernih tidak hanya mampu melihat melalui ilusi, tetapi penglihatannya juga meningkat pesat. 3 susunan teleportasi. Mata Loseng bersinar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa poin. 3 susunan teleportasi dibangun bersama dan harus diteleportasi ke area yang berbeda. Menurut pengingat gadis dari klan Yoye, Loseng harus memasuki susunan teleportasi tengah. Tapi bagaimana jika susunan teleportasi memasuki jangkauan klan Yoye? Dan Loseng sama dengan ditangkap tanpa perlawanan. Karena terlalu cemas, pikiran Loseng juga kacau. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lalu menarik nafas dalam-dalam dan memperingatkan dirinya untuk tenang. Dalam hal ini dia hanya bisa bertaruh. Segera Loseng menukik ke bawah, hampir tanpa melambat, menghantam tanah dan berguling ke susunan teleportasi di tengah. Saat dia berdiri kokoh, lebih dari selusin batu esensi jati bermutu tinggi muncul dari cincin penyimpanan di dadanya. Kemudian Loseng melambaikan tangannya, dan batu esensi jati berkualitas tinggi itu langsung tertanam dalam susunan teleportasi. Segera cahaya putih menyala mulai mengalir dengan cepat. Meskipun Loseng baru saja menggunakan sisa terakhir gangguan di tubuhnya, dia masih tidak menjauhkan diri dari 3 Raja Perang Ras Iblis, dan sekarang Raja Perang Ras Iblis itu tiba hampir seketika. Tepat ketika 3 Raja Perang Ras Iblis baru saja terbang di atas puncak gunung yang besar, cahaya putih menyala menyelimuti Loseng, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dalam susunan teleportasi.
Bocah manusia sialan! Pemimpin klan iblis meraung. Teruslah mengejar! Raja perang iblis lainnya tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia menendang batu esensi sejati kelas atas yang ditempatkan oleh Loseng dan kemudian menempatkan beberapa batu esensi sejati lagi di atasnya. Karena setiap kali orang berteleportasi, semua energi batu esensi sejati akan habis dan perlu diatur ulang. Sekarang 3 raja perang ras iblis juga memasuki susunan teleportasi. Setelah 3 raja perang ras iblis memasuki teleportasi, gadis bernama VR dari klan Yoye juga mendarat dengan ringan di peron. Perlahan berjalan menuju susunan teleportasi dan kemudian mengeluarkan batu esensi sejati berkualitas tinggi dan meletakkan batu esensi sejatinya di atasnya. Lalu dia menghela nafas lega. Lagi pula dia baru saja mengejarnya dan dia juga sangat cemas. Bagaimanapun VR tidak tahu mengapa ada rajanya di sekitar Loseng. Karena itu, ini adalah rahasia yang harus dia pecahkan. Tapi anak manusia itu tidak mempercayai saya. Jadi saya hanya bisa menuntunnya lari saja ke klan Yoye saya. Saat Tuan Mei datang, semua anggota klan iblis itu akan mati. Untungnya, meskipun anak laki-laki ini hanya seorang pejuang manusia, dia benar-benar cukup pandai berlari. Setidaknya dia aman sekarang. Sui VR melangkah ke dalam formasi teleportasi dengan tubuh yang ringan. Jelas klan Yoye mempertahankan sisi elegan mereka dalam keadaan apapun. Lagi pula ini hanyalah susunan teleportasi kecil yang secara kasar dapat berteleportasi ribuan mil tanpa memakan terlalu banyak waktu. Dan Loseng telah melewati saluran teleportasi ini. Ketika cahaya putih yang menyala-nyala perlahan menghilang, Loseng melihat dunia yang sangat sunyi di depannya. Ada dataran abu-abu di mana-mana dan hampir tidak ada warna di dataran ini. Semuanya tak bernyawa, seolah tak ada kehidupan lagi di sini. Tempat macam apa ini? Loseng tersenyum pahit. Sekali lagi menghancurkan batu esensi sejati kelas atas untuk mengisi kembali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.